Setelah merasakan niat membunuh liar yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, mata seluruh kota membawa kejutan saat mereka menatapnya. Tianxi juga sedikit terkejut. Segera, dia memikirkan tentang perubahan itu. Tampaknya Xiao Yan memiliki semacam dendam dengan aula jiwa sejak dulu. Ceka-ceka, bukan niat membunuh yang buruk. Ini jauh lebih kuat dari dirimu saat itu, yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan bertindak sekuat tenaga karena itu. Kabut hitam itu juga berdesir perlahan saat dipelototi dengan mata merah darah Xiao Yan. Tawa dingin pelindungmu segera dipancarkan. Mata merah darah Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindungmu. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia menekan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi sedikit serak karena emosinya yang berfluktuasi. Kamu pantas mati. Apakah aku yang dulu pantas mati? Bukan terserah kamu sebagai generasi muda untuk mengevaluasi dengan kata-kata sombong seperti itu. Pelindungmu tersenyum dingin dan berkata, aku yang dulu bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, murid yang tidak berguna ini. Ekspresi Xiao Yan sangat mematikan. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi, yang memancarkan cahaya perak cerah, berkedip dan muncul. Riak naik di sekitar kabut hitam pelindungmu ketika dia melihat penampilan boneka setan bumi. Suara terkejut keluar, ini sebenarnya boneka? Tidak terduga bahwa setelah bertahun-tahun, Anda masih hanya dapat mengandalkan kekuatan luar. Hehe, pelindungmu, boneka ini bisa menandingi bintang 8 Douzong. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda dapat menyerahkan boneka ini kepada saya yang lama. Yang perlu kau lakukan hanyalah menangkap anak nakal ini. Tianxi di sampingnya tersenyum dan berbicara dengan suara yang lemah. Kalau begitu, saya akan merepotkan tetua Tianxi. Tenang, setelah aku menangkap bocah ini, aku yang dulu akan menyerahkannya kepada penatua sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan benar. Pelindungmu tertawa dengan sikap menyeramkan setelah mendengar kata-katanya. Dengan kekuatan pelindungmu saat ini, dia mungkin tidak takut dengan boneka ini, tetapi akan agak merepotkan untuk ditangani. Dia bisa menghemat banyak usaha jika Tianxi campur tangan dan menahannya. Tenang, aku tidak membutuhkan boneka itu untuk berurusan denganmu. Ejekan melintas di mata Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa pelindungmu juga menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Berdasarkan tebakannya, dia seharusnya berada di sekitar level bintang Douzong 8. Kecepatan latihan ini cukup bagus. Dari kelihatannya, menangkap Yao Lao kembali ke Hall of Souls benar-benar menguntungkannya. Kekuatan pelindungmu saat ini hanya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tianxi di sampingnya. Namun, ini saja tidak cukup untuk membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Orang di depannya adalah orang yang paling dia benci. Jika bukan karena orang ini, Yao Lao tidak akan jatuh ke tangan Hall of Souls dan menderita kepahitan yang tak ada habisnya. Lidahmu setajam silet seperti sebelumnya, pelindungmu tersenyum tipis. Kakinya segera melangkah ke depan. Suara dentang metalik dipancarkan dari kabut hitam. Segera, rantai logam hitam, dengan kabut hitam yang tersisa di atasnya, terbentang dari kabut hitam seperti ular berbisa. Itu mengelilingi tubuh pelindungmu. Kilatan dingin berkedip di ujung rantai. Tenang, kamu akan segera bisa melihat Yao Chen lagi. Pada saat itu, pelindung ini akan memberitahu orang tua itu bahwa tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soulsku yang bisa melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu sedikit miring saat diarahkan ke pelindungmu. Xiao Yan berkata, hidupmu akan diambil olehku hari ini. Ceka-ceka. Pelindungmu hanya tertawa dengan sikap dingin di hadapan kata-kata Xiao Yan. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang bertahan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Itu segera berubah menjadi petir saat melesat langsung ke arah Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan erat mencengkeram penguasa berat. Matanya tidak mengandung riak sedikit pun. Kakinya dengan lembut bergeser saat petir berwarna hitam menembus langit, menembak ke arah bahunya. Dentang.
Nyala api hijau giok bertahan di atas penggaris yang berat itu. Xiao Yan memutar pergelangan tangannya dan penguasa berat itu membawa api panas yang menyala dan dengan kejam meretas rantai itu. Di bawah suhu tinggi dari api teratai hati berkilau, kabut hitam yang aneh, yang bertahan di atas rantai, dengan cepat menghilang. HMPH. Pelindung Wu sedikit terkejut saat dia merasakan kekuatan besar yang dikirim dari rantai. Segera, dia tersenyum dingin. 10 sosoknya membentuk banyak bayangan. Setelah itu, seseorang bisa mendengar gelombang demi gelombang suara desis angin yang bertiup kencang. 10 rantai berwarna hitam ditembakkan dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar. Pergilah! Sebuah teriakan lembut terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam itu melesat keluar seperti kilat dari kabut hitam yang aneh. Itu mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Mata Xiao Yan menyipit saat tombak rantai berwarna hitam itu menghilang. Kakinya dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah itu, penguasa beratnya tiba-tiba menarik beberapa busur misterius. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, 6 tembakan bersama. Bayangan muncul saat penguasa berat itu tiba-tiba diayunkan. Cahaya api muncul di atas penggaris. Setelah itu, ia membawa penggaris yang tajam bersinar dan melesat keluar. Cahaya penggaris baru saja meninggalkan penggaris ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tombak rantai besar menerobos udara dan menampakkan dirinya. Itu membawa angin yang menakutkan saat muncul di depan banyak tatapan mata. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan cahaya penggaris itu. Bang! Suara yang sangat keras muncul. Riak energi yang sangat besar dan kuat menyebar dengan cara seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Hanya 2 bintang Douzong yang berani bertabrakan dengan pelindung ini. Anda benar-benar mencari kematian? Pelindungmu tersenyum lebar. Cahaya hitam di jarinya berkedip saat itu tiba-tiba menempel di udara kosong. Membagi. Swos 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 swos. Setelah suara pelindungmu terdengar, riak energi yang menyebar dengan cepat tiba-tiba memancarkan suara kuat dari angin yang membelah. Segera, 10 sosok hitam tiba-tiba melesat seperti kilat berwarna hitam. Target mereka adalah semua titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya setelah merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah terkunci. Namun, pengalaman bertempurnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menghindari rasa panik. Penguasa berat di tangannya menari dan banyak bayangan sisa penguasa muncul dengan cara yang padat, berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Dentang 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 dentang. Rantai berwarna hitam menembaki pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Ini segera mengeluarkan suara jernih terus-menerus. Percikan dengan cepat menyala. Di bawah 10 serangan gila berantai hitam, bola pertahanan bayangan penguasa bulat mulai menunjukkan tanda-tanda pecah, memaksanya untuk dengan cepat menarik kembali. Bocah ini tidak ada artinya setelah kehilangan bonekanya. Tianxi digantung di udara di sampingnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin saat dia menggelengkan kepalanya saat melihat Xiao Yan terus dikalahkan. Penghinaan melintas di matanya. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang setelah serangan gila oleh rantai berwarna hitam. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiao Yan memang mengalami kesulitan bertarung melawan Douzong bintang 8. Untungnya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kekuatan di permukaannya. Ketika lapisan terakhir bayangan penggaris menghilang, cahaya perak cerah melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan berubah menjadi banyak bayangan yang mundur dengan cara seperti kilat. Swos swos. Rantai berwarna hitam mengikuti seperti bayangan. Bayangan-bayangan itu baru saja muncul ketika rantai ini tiba-tiba datang dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Namun, beruntung Xiao Yan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiao Yan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah dataran tengah? Ini adalah lelucon jika kamu ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatanmu ini. Kilatan dingin melintas di mata pelindung Wu saat dia melihat Xiao Yan, yang gesit seperti monyet. Dia segera mengeluarkan tawa dingin yang mengejek.
Cahaya perak melintas di langit, dan Xiao Yan muncul 100 meter jauhnya. Dia benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum garang kepada pelindung Wu. Segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Mengikuti pembentukan segel, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan sebelum dengan cepat menarik kembali. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat nyala api berwarna hijau menyusut kembali ke tubuhnya. Teknik rahasia. Ketampilan yang tidak penting. Pelindung Wu mengeluarkan senyum gelap dan dingin di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Ini adalah api langit 3 perubahan misterius lembah api terbakar. Tian Shi di sampingnya sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan menggunakan teknik ini. Setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Pelindung Wu, kamu harus berhati-hati. Api langit 3 perubahan misterius ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar. Saya tidak tahu bagaimana bisa mendarat di tangan anak nakal ini. Jika teknik rahasia ini dilepaskan sampai perubahan ketiga, kekuatannya setidaknya akan ditingkatkan oleh 3 bintang. Namun, mereka yang dapat menggunakan teknik rahasia ini hingga perubahan ketiga dapat dihitung dengan jari bahkan di lembah api terbakar. Ceka-ceka, ini hanya 3 bintang. Ini tidak cukup untuk membiarkan bocah ini lolos dari telapak tangan pelindung ini. Pelindung Wu itu dengan dingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata Tian Shi. Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak mendengar percakapan keduanya. Wajahnya acuh tak acuh. Setelah itu, segel tangannya berubah sekali lagi dan gelombang api tak terlihat meletus dari tubuhnya. 3 perubahan misterius. Perubahan kedua. Aura Xiao Yan terus melonjak setelah nyala api tak terlihat ini meletus. Kali ini, ekspresi Tian Shi dan pelindung Wu pun berubah. Ini karena aura Xiao Yan saat ini sudah melonjak ke titik di mana ia mendekati level bintang 6. Bocah ini sebenarnya memiliki 2 jenis api surgawi. Tidak heran dia berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar saat dia menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Ekspresi Tian Shi sedikit tenggelam. Api langit 3 perubahan misterius yang terdiri dari 2 jenis api surgawi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Tang Shen dari lembah api terbakar. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke dataran tengah. Dia memang memiliki kartu truf. Pelindung Wu berbicara. Namun, hatinya berangsur-angsur merasa sedikit tidak nyaman. Api langit 3 perubahan misterius ini memiliki 3 perubahan. Xiao Yan sudah mencapai level bintang 6 setelah 2 perubahan. Jika dia menggunakannya di lain waktu, bukankah kekuatannya, paling tidak, akan mencapai level bintang 7? Dikabarkan bahwa setiap kali perubahan dari api langit 3 perubahan misterius di lembah api terbakar digunakan, energi yang terbentuk sangat liar dan penuh kekerasan. Bahkan beberapa sesepuh mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga. Dengan kemampuan anak nakal ini, dia seharusnya belum mencapai level itu. Pelindung Wu merasa sedikit rileks setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia akan mengangkat kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan di sisi berlawanan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Wajahnya langsung menegang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu saat kabut hitamnya berfluktuasi dengan cepat. Senyum ganas di wajah Xiao Yan perlahan melebar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. 3 perubahan misterius. Perubahan ketiga. Api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terkejut sebelum segera ditarik, menyusut kembali ke tubuh Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah kembalinya nyala api, aura yang sangat kuat perlahan meletus dari tubuh Xiao Yan, seolah-olah baru saja dibangunkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan yang luas dan perkasa ini. Xiao Yan berdiri di langit. Wajahnya merah padam. Bahkan matanya yang hitam pekat ditutupi oleh energi yang liar dan keras. Jenis sengit dan liar ini bahkan menyebabkan Xiao Yan diam-diam terkejut. Dia tidak mengharapkan letusan 3 jenis api surgawi untuk menciptakan energi kekerasan seperti itu. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya dengan susah payah.
Seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Kekakuan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Xiao Yan secara bertahap menjadi terbiasa. Sungguh 3 perubahan misterius yang sombong. Setelah tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan jenis energi yang liar dan keras ini, bahkan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk dengan lembut. Jika tubuhnya tidak dimurnikan oleh banyak harta karun alam, sepertinya dia bisa melupakan menggunakannya untuk melawan lawan. Dia akan menderita serangan balik dan mati setelah menggunakan benda ini. Seteguk udara panas diludahkan dari mulut Xiao Yan. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memucat. Gelombang demi gelombang rasa sakit, yang disebabkan oleh energi liar dan kekerasan yang bersirkulasi, berangsur-angsur berkurang. Setelah ditempa oleh sejumlah bahan obat dan harta karun alam yang tidak diketahui, kekuatan fisik Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Douzong tidak dapat membandingkannya. Tidak heran Tang Zhen menginstruksikan saya untuk menghindari menggunakan 3 perubahan kecuali saya tidak punya pilihan. Kata-katanya memang penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi busur kecil. Namun, perasaan seperti ini, setelah menahan rasa sakit, memang sangat luar biasa. Berdasarkan tebakan Xiao Yan sendiri, kekuatannya saat ini kemungkinan telah mencapai level bintang 7 Douzong. Dengan kata lain, api langit 3 perubahan misterius telah menyebabkan kekuatannya meningkatkan 5 bintang. Jika penatua dari lembah api terbakar biasa benar-benar melepaskan api langit 3 perubahan misterius, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Namun, api langit 3 perubahan misterius memiliki aspek yang sangat unik dan misterius. Peningkatan kekuatan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan nyala api. Semakin kuat nyala api, semakin besar peningkatan kekuatan seseorang. 3 jenis api yang dilepaskan Xiao Yan semuanya adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. Oleh karena itu, peningkatan yang disebabkan oleh letusan cukup mengerikan. Tentu saja, peningkatan kekuatan saat ini mungkin sangat hebat, tetapi gejala sisa yang akan ditimbulkannya secara alami juga akan bagus. Untungnya, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada tubuh ahli biasa. Kalau tidak, letusan ini saja sudah cukup untuk membuatnya menghabiskan waktu setengah tahun atau lebih untuk memulihkan diri. Transformasi Xiao Yan ini juga menarik perhatian Tian Huo Zunse dan Tian Shuangzi, yang hanya saling berhadapan tanpa berkelahi. Tatapan mereka melayang. Tian Huo Zunse mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiao Yan. Namun, dia juga mengerti bahwa orang ini mungkin tampak muda, tetapi siapapun yang benar-benar ingin membunuhnya kemungkinan akan menemukan pengalaman yang sangat sulit. Mata Tian Shuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan masalah tersebut. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan, orang itu tidak akan terlalu menjadi ancaman di matanya selama orang itu tidak menerobos ke kelas Douzun. Satu-satunya orang yang dia anggap serius adalah Tian Huo Zunse di depannya. Adapun Xiao Yan, bahkan jika pelindung Wu tidak bisa menghadapinya, tentu saja ada Tian Shi dan beberapa sesepuh lembah sungai es yang ikut campur. Dia tidak percaya bahwa hanya 2 bintang Douzong akan dapat membalikan segalanya bahkan jika dia memiliki teknik rahasia lembah api terbakar. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang tua ini. Setelah secara bertahap beradaptasi dengan energi yang agung, liar, dan kejam di dalam tubuhnya, dia sekali lagi mengangkat penguasa Xuan berat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada pelindung Wu, yang kabut hitamnya telah menegang, dan Xiao Yan kemudian melirik Tian Shi di sampingnya, yang ekspresinya berubah menjadi suram. Semua ini karena perubahannya. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Orang tua, aku berkata bahwa aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini." Kabut hitam yang lamban mengalir sekali lagi. Wajah yang dipenuhi dengan kesungguhan gelap terungkap. Mata pelindungku sangat tajam saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, kata-kata yang arogan.
Teknik rahasia ini mungkin secara signifikan meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pada akhirnya ada batasan waktu. Setelah batas waktu dari teknik rahasia tercapai, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu. Xiao Yan tersenyum. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh arogansi. Pelindungmu dengan dingin tertawa. Namun, suaranya baru saja terdengar saat melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Rasa dingin melonjak ke dalam hati pelindungmu ketika tubuh Xiao Yan bergetar. Naluri tajamnya selama bertahun-tahun menggerakkan tubuhnya saat dia buru-buru mundur dengan cara seperti kilat. Tepat ketika pelindungmu baru saja mundur 2 langkah, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sesosok hantu tiba-tiba muncul. Penguasa berat, yang diselimuti oleh api hijau giok, membawa kekuatan yang mengerikan, yang menyebabkan kulitnya terasa dingin, karena itu dengan cepat membelah. Penguasa berat menempel di depan pelindungmu saat itu melewatinya. Meskipun gagal melakukan kontak, panas yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan wajah pelindungmu langsung berubah menjadi merah cerah. Tubuh pelindungmu dengan cepat mundur setelah penguasa meleset. Keringat dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Punggungnya dipenuhi keringat. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi daging cincang dari serangan penguasa membanting Xiao Yan. Kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan aku tidak bisa mengikutinya. Pelindungmu tanpa sadar merasakan kemarahan karena malu setelah keringat dingin muncul. Dia mengeluarkan raungan marah rendah. Pelindung ini tidak percaya bahwa Anda, sebagai generasi yang lebih muda, dapat membalikkan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melepaskan tangan saya. Raungan geram baru saja terdengar ketika pelindungmu tiba-tiba mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa mendengar suara dentang saat banyak rantai hitam pekat keluar dari kabut hitam. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Pelindungmu terletak di tengah-tengah jaring laba-laba besar itu, muncul seperti iblis yang hebat. Teriakan pelan dipancarkan dari kabut hitam. Segera, banyak bayangan hitam membawa petikan tajam saat mereka keluar dari kabut hitam. Bayangan hitam ini baru saja muncul saat mereka menempel pada rantai berwarna hitam yang telah menyebar terpisah. Setelah pendekatan bayangan hitam ini, rantai berwarna hitam muncul seperti banyak mulut ganas yang menelan bayangan hitam ini. Segera, cahaya hitam yang aneh mulai berlama-lama di atas rantai itu. Piton langit pengunci 100 jiwa. Setelah menelan bayangan hitam, rantai berwarna hitam menjadi lebih tidak biasa. Segera, teriakan dingin yang pekat tiba-tiba terdengar. Banyak rantai berwarna hitam, yang mencapai ke langit, segera mengeluarkan suara dentang saat mereka berkumpul bersama. Hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi ular piton hitam besar yang tampak hidup. Piton hitam terbentuk dari banyak rantai. Sekilas, itu sepertinya memancarkan perasaan metalik yang aneh. Kabut hitam berlama-lama di atasnya saat semacam aura dingin yang menakutkan menyebar darinya. Tampaknya itu adalah ular besar di jurang yang dalam, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Pergilah! Kabut hitam bergoyang saat suara padat dan dingin terdengar. Mata besar piton hitam besar itu segera menunjukkan kilatan hitam. Itu mengayunkannya, merobek ruang, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Xiao Yan tetap di langit. Matanya sedingin es saat dia melihat ular piton hitam besar yang tersentak dengan suara angin yang bertiup kencang. Dia menghirup nafas lembut sebelum tiba-tiba dengan erat mengepalkan penguasa Xuan berat di tangannya. Tubuhnya maju bukannya mundur. Di depan banyak mata yang terkejut, dia menggunakan momentum dahsyat yang mirip dengan meteorit yang bertabrakan saat dia menyerang ular piton hitam yang sangat besar itu. Tsunami yang memecah api. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika penguasa berat itu tiba-tiba diayunkan. Penguasa besar bersinar, 100 kaki besar, ditembakkan dari ujung penggarisnya yang berat. Segera, itu dengan kejam meretas piton hitam. Gelombang demi gelombang suara logam emas meletus.
Percikan api ditembakkan ke segala arah. Namun, serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular piton hitam sedikit bergetar. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, 6 api gabungan. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin setelah serangan penguasa jatuh. Dia mengubah teknik penggarisnya dan cahaya penggaris tajam lainnya, yang menyebabkan beberapa sesepuh lembah sungai es merasakan kulit mereka mati rasa lagi, mengenai piton hitam. Pertasan kali ini menyebabkan beberapa rantai berwarna hitam mengeluarkan pekikan tajam. Mereka benar-benar hancur. Tubuh Xiao Yan mendekati ular piton besar itu. Piton hitam, yang telah dipukul dengan kejam 2 kali oleh Xiao Yan, melepaskan serangan balik di bawah kendali pelindungmu. Orang bisa melihatnya membuka mulutnya yang besar saat kabut hitam kental melesat keluar. Bagian dalam kabut hitam mengandung pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk. Bang! Udara hitam melesat dengan cara yang eksplosif. Namun, tubuh pengisian depan Xiao Yan tidak berhenti karena itu. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk tirai api di depannya. Kabut hitam yang ganas mengeluarkan asap putih mendesis ketika bersentuhan dengan tirai api sebelum dimusnahkan. Xiao Yan dengan mudah memblokir serangan piton hitam itu. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depannya. Dia membalik tangannya dan penguasa berat itu ditarik ke cincin penyimpanannya. Segel dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya saat cahaya kristal terang diaglomerasi dengan cepat. Buka segel gunung. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya sedingin es saat tangan kirinya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat dengan kejam mendarat di dahi piton hitam. Banyak rantai di dahi piton hitam itu hancur berantakan setelah telapak tangannya jatuh. Bertonton udara hitam dingin merembes keluar. Tangan kiri Xiao Yan jatuh sementara tangan kanannya menyerang ke depan sekali lagi. Segel pembalik laut. Telapak tangan kiri meludahi gunung sedangkan tangan kanan membalik lautan. Dengan mengandalkan kekuatan menakutkan yang telah diperoleh dengan api langit 3 perubahan misterius, Xiao Yan telah menggunakan 2 segel keterampilan segel dewa bersama-sama. Jika Sun Er melihat penguasaan seperti itu, dia tanpa sadar akan mengeluarkan napas terkejut. Segel pembalik laut disertai dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung karena dengan keras menghantam kepala piton besar di depan banyak mata yang terpana. Bang! Tubuh ular piton raksasa itu perlahan menegang. Sesaat kemudian, suara rendah dan dalam terdengar. Seseorang bisa melihat tubuhnya perlahan runtuh, berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meledak terpisah di tengah gelombang demi gelombang pekikan tajam. Piton jiwa gelap yang telah menghabiskan banyak upaya untuk diciptakan oleh pelindungmu telah hancur di hadapan rangkaian teknik Dou yang ganas dari Xiao Yan. Sambil melihat piton jiwa gelap, yang telah dibunuh oleh Xiao Yan dengan cara seperti petir sebelum bisa banyak berguna, bahkan pelindungmu sendiri merasa sangat tidak percaya. Matanya terkejut saat dia melihat sosok sombong di udara. Nafasnya bahkan belum keluar dari tenggorokannya ketika matanya tiba-tiba menyusut. Sosok di udara perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ruang di depan pelindungmu menjadi terdistorsi. Sesosok muncul secara misterius. Wajah muda itu menunjukkan senyum garang. Tangannya berisi teratai yang indah dan cantik, yang berputar dengan tenang. Telapak tangan ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiao Yan perlahan menyebar. Pada saat yang sama, teratai api di tangannya ditembakkan seperti kilat. Akhirnya, itu dengan keras ditekan ke tubuh pelindungmu di depan matanya yang terkejut. Bang! Suara yang menggetarkan jiwa sekali lagi meledak.